Kita tadi Assalamualaikum mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tommy. Warahmatullahi wabarakatuh, brother. Gimana Tommy, kabarnya sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan meninggal? Salah. Mulai. Buat penonton, Tommy. perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas D Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Adat ditinjau dari perspektif sosiologi. Sebelumnya apa sih yang dimaksud hukum adat? Yuk simak dan perhatikan baik-baik yang akan dijelaskan oleh Diana. Apa sih itu hukum adat? Hukum adat adalah suatu sistem hukum karena hukum adat memenuhi kriteria dan merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan. Yang sumbernya adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dengan metode yuridis normatif, memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai norma hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang hukum adat dari perspektif sosiologi hukum itu sendiri. Yang pertama, kajian terhadap hukum adat dari perspektif sosiologi hukum merupakan bagian dari terjadinya hukum dan fungsi hukum, terutama sebagai pengendalian sosial menuju pada kepastian dan penegakan hukumnya. Dalam hukum adat justru mengatur delik yang dianggap berat dan tidak diatur dalam KUH pidana, sehingga dapat dipertahankan hukum aslinya bangsa Indonesia. Dari perspektif hukum sosiologi, ada dua hal yang dapat dikaji dari hukum adat, yaitu dari proses terjadinya hukum adat dan fungsi hukumnya. Kemudian saya akan menjelaskan perihal hukum adat tidak terlepas dari perspektif sosiologi, terutama sebagai fungsi pengadilan sosial atau social control. Menurut Profesor Konjaniningrat, terdapat 5 macam fungsi social control, yaitu yang pertama, mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. Yang kedua, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum. Saudara Jovan. Pengendalian sosial masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian sosial persuasif yang merupakan pengendalian lisan yang diberikan dengan menggunakan bahasa lisan, itu mengajak anggota kelompok sosial masyarakat mengikuti. Yang kedua, pengendalian simbolik yang merupakan pengendalian yang dilakukan melalui gambar-gambar atau tulisan dan iklan dan lain-lain. Yang ketiga, pengendalian koersif merupakan pengendalian melalui cara kekerasan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jerak sehingga tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Ya, dilanjut. Berikutnya boleh dilanjut, Saudara Nabil. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global. Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global menunjukkan bahwa hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan kedua pasal 18B ayat 2 telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Oke, Assalamualaikum teman-temanku. Waalaikumsalam. Temanku. Siap. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Saudara Nabil. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan
wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui pasal 103 huruf D dan E. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oke, sekian tambahan dari saya. Silakan dilanjut. Apakah ada pertanyaan dari Saudara Tommy? Saudara Tommy, Tenyong. Anda kemana ya? Tenyong bisa ready wae. Mau nanya dong, Nah, Nah, boleh, mau nanya apa? boleh. bagaimana sih hukum adat dilihat dari perspektif sosiologi hukum? Monggo Aisyah teh Tenyong. Oh, udah itu teh. Yaudah yang lain deh. Kan tadi sudah dijelaskan Tommy. Anda tolong fokus ya diskusi ini agar lebih bermakna gitu. Anda tolong fokus ya. Gimana Tommy? Kirain Aduh. deh belum. Udah Anda makanya bikin kami emosi, Tommy. Anda dengarkan Tommy. Ini diskusi Tommy, tolong ya. Hargai kami Tommy. Ya, Baru bangun tidur. kondusif. Ada yang ingin ditanyakan atau Jangan ditambahkan Tommy? Bentar ya. Oh boleh, kami tunggu. Karena kami di sini menganggap Anda itu oposisi ya. Jadi Anda berhak untuk bertanya. Ya, Saudara Tommy, ada Mau yang nanya ditanyakan? dong, Boleh. bagaimana perilaku bisa menjadi hukum adat? Saudara Fabian, apakah ingin menjawab? Oke, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Saudara Tenyong. Maksudnya Tommy. Proses interaksi atau hubungan interpersonal yang terus-menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut cara atau usage. Dalam perkembangannya, cara-cara yang diterapkan untuk penyelesaian masalah di suatu masyarakat atau desa adat bisa menimbulkan suatu kebiasaan atau folkways. Jadi, disitulah perilaku bisa menjadi hukum adat karena adanya suatu kebiasaan yang terus-menerus dari generasi ke generasi. Begitu kira-kira. Saudara Tommy, apakah jawabannya sudah cukup? Puas. Oh, puas. Puas. Tapi kalau misalnya ada yang mau Fabian memuaskan nyanggah lagi, nambahin jawaban Fabian, boleh. Karena saya sih pendapat sih Tom dengan Fabian, soalnya kan sudah ada di grup ya, gimana gitu. Maksudnya sudah tersusun gitu. Oh iya, itu mah bukan jawaban ya, brother. Di sini saya ingin bertanya, di slide tadi kan dijelaskan oleh Saudara Jovan itu ada pengendalian sosial masyarakat ya. Saya ingin bertanya, pengendalian sosial persuasif itu contohnya seperti apa ya? Boleh dijawab? Oke. Aku jawab. Oh, boleh. Oke, boleh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam teman-teman. Merujuk ke yang tadi mengenai pengendalian sosial persuasif, saya jelaskan dulu ya maksudnya apa. Yaitu pengendalian lisan yang diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial masyarakat untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Kalau bisa saya kasih contoh mungkin yang sering terjadi saja, contohnya seperti polisi yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dan helm ketika sedang berkendara. Mungkin sekian, apakah ada yang menambahkan? Ada yang mau nambahin nggak? Barangkali ada yang menambahkan, silakan. Bentar, searching dulu. Oke. Aduh, nggak usah disebut searchingnya, atuh malu. Oh, iya. Orang mau nanya, Siap, boleh, brother. kalau pengendalian sosial persuasifnya nggak mempan buat masyarakat, terus pakai yang mana? Saya coba jawab lagi ya. Pakai baku hantam atuh.
Betul. Jadi kan Baku hantam. jadi kan ada kiri. Ada 3 pengendalian sosial itu. Ada persuasif, simbolik, dan koersif. Persuasif dan simbolik sifatnya itu hanya mencegah. Jadi apabila mungkin masyarakat dengan diberi sosialisasi tentang pentingnya menggunakan masker, contoh, tapi masyarakat belum nurut, ya mungkin dengan cara terakhir yaitu pengendalian koersif dengan cara melakukan kekerasan yang bersifat membuat si pelanggarnya jera sehingga tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ya, sama-sama brother. jawabannya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Aku mau nanya, tadi kan di PPT itu ada ngebahas tentang eksistensi hukum adat dan masyarakat adat. Maksudnya masyarakat hukum adat itu apa sih? Ada yang mau jawab? Silakan saudara Jopan dijawab. Ya, saya boleh menjawab. Boleh, Ya, boleh. Boleh. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya yang bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Jadi ya gitu kayak Baduy, ya. Bisa. Ada yang mau nambahin? Tadi kan yang ditanyakan kan tentang pengertian masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Iya. Kan? Perlu diketahui bahwa pengertian kedua hal tersebut harus dibedakan dikarenakan masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah, tempat tinggal, dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok, dan memiliki tata aturan, hukum, dan pemerintahan. Kalau contoh masing-masingnya tuh apa? Contoh masyarakat adatnya. Iya, contoh kalau masyarakat adat tuh contohnya apa? Kalau dari masyarakat hukum adat tuh contohnya apa? Kalau menurut saya kayak masyarakat adat tuh kayak contohnya kayak masyarakat adat Baduy, terus masyarakat adat Toraja, masyarakat adat apa lagi ya yang masuk? Itu sih kalau menurut saya. Barangkali ada yang bisa menambahkan lagi. Saya coba menambahkan ya. Boleh. Pernyataan saudara Raihan. Sebenarnya menurut definisinya yang disebut sebagai masyarakat adat ada 3, yaitu 1 penduduk asli, yang 2 kaum minoritas, dan 3 kaum tertindas atau termarginal karena identitas mereka yang berbeda dari identitas yang didominan di satu negara atau wilayah. Jadi tidak hanya semerta-merta masyarakat hukum adat yang memiliki ciri khas adat gitu. Tetapi penduduk asli pun disebut masyarakat adat, kaum minoritas disebut masyarakat adat, dan kaum tertindas atau termarginal pun disebut masyarakat adat. Silakan ada yang menambahkan? Ada yang mau nambahin? Saya ingin bertanya terkait masyarakat hukum adat. Silakan jawaban, silakan. Boleh. Nih, apa Indonesia sudah mengakui eksistensi hukum adat? Ya, begitu saja pertanyaan saya. Tolong dijawab oleh siapapun. Silakan, ada yang mau jawab? Lempar dulu ke siapa, Sob? Barangkali ada yang mau jawab. Kalau tidak ada, saya duluan ya.
Boleh. Oh, boleh, Boleh, boleh. boleh. Oh, siap. Mantap, mantap. Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global menunjukkan bahwa hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan kedua pasal 18B ayat 2 telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi kiranya itu saya jawaban saya terkait pertanyaan dari Jovan. Tentu saja masyarakat adat di Indonesia sangat-sangat diakui dan telah tercantum di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat 2. Sekian. Izin menambahkan dari saudara Sofian. Silakan. Terima kasih. Ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sudah. Sudah. Ya. Oke. Terima kasih atas jawaban kalian semua. Oke, yang lain. Saudara Apakah ada Axelio yang ingin ditambahkan Saudara atau Tommy. ingin bertanya? Tommy atau Ingin Axel? menambahkan tidak? Axel jangan nyumput-nyumput gitu dong. Iya, tunjukkan wajahmu, Axel. Itu rambutnya udah kayak iklan sampo, Iya ya. Bagus sih. Udah bisa ini, bisa iklan itu mah. Badai. Cewek kampus ge kalah rambutnya macel. Share. Mau nanya dong, Boleh dong. bagaimana peran hukum adat dalam pembangunan? Ada yang mau jelasin nggak? Aku. Boleh, barangkali ada yang mau jelasin atau mau jawab. Menurut yang saya baca, menurut Surjono Sukanto, menyatakan bahwa konteks sosial dari masing-masing suku bangsa akan memberikan warna tertentu pada hukum adat. Namun tidak mustahil bahwa dari perbedaan yang ada dapat dicari persamaan dalam asas hukumnya. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Aku. Oh, boleh. Iya, sok. Aku mau nambahin ya. Jadi di dalam mengadakan identifikasi terhadap hukum adat yang mungkin berperan di dalam pembangunan, maka perlu diadakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. 1. Identifikasi terhadap hukum adat yang menunjang pembangunan, hukum adat mana yang diperkuat. 2. Hukum adat yang bersifat netral dalam pembangunan. 3. Hukum adat yang bertentangan dengan pembangunan dengan kemungkinan sebagai berikut. Dipecah lagi nih. A. Hukum adat yang secara tegas bertentangan dengan pembangunan. B. Hukum adat yang bertentangan dengan pembangunan akan tetapi yang dengan sendirinya terhapus di dalam proses pembangunan. C. Hukum adat yang bertentangan dengan pembangunan tetapi yang terbukti tidak relevan lagi. Cukup. Gimana Saudara Tommy? Apa udah bisa diterima jawabannya? Udah paham dari Saudari Diana sama Saudara Acel. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan, terus udah mau nyangga, terus udah mau nambahin juga. Saya sekarang di sini mau narik kesimpulan juga dari teman-teman. Kesimpulannya yaitu kajian terhadap hukum dari perspektif sosiologi hukum merupakan dari proses terjadinya hukum dan fungsi hukum, terutama sebagai pengendalian sosial, menuju pada kepastian dan penegakan hukumnya. Dari perspektif sosiologi, hukum ada dua hal yang dapat dikaji dari hukum adat, yaitu dari proses terjadinya hukum adat dan fungsi hukumnya. Bagaimana perilaku bisa menjadi hukum adat? Proses interaksi atau hubungan interpersonal
yang terus-menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut cara atau usage. Dalam perkembangan, cara-cara yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah di suatu masyarakat atau desa, adat bisa menimbulkan suatu kebiasaan atau folkway. Oleh karena itu, Supomo mengatakan bahwa bagi hukum adat, pembinaan bahasa hukum adalah soal yang meminta perhatian khusus kepada ahli hukum di Indonesia. Karena merupakan sistem hukum, maka hukum adat tidak lepas dari perspektif sosiologi. Hukum terutama sebagai fungsi pengendalian sosial atau social control. Sistem social control mengandung unsur-unsur seperti mengatur, memaksakan, dan bahkan dipatuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai itulah yang dikenal dalam hukum adat sebagai pengendali sosial yang diyakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian pada setiap perubahan yang terjadi. Aspek normatif terlihat jelas dalam sistem sosial kontrol masyarakat yang secara sosiologis tidak dapat disamakan antara daerah dan satu daerah dengan yang lain. Sekian diskusi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata atau sikap kami yang kurang ajar. Ya, yang kurang ajar. Ya, mohon dimaklumi. Mohon maklumi ya. Namanya juga mahasiswa. Nah iya. Hidup mahasiswa. Hidup. Ini itu balikan headset Bapak Warnet ya kan? Oh iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.